Selamat datang di FR Nox Project. Nah, di hari ini nih, di hari video ini direkam ini lagi hari Minggu. Nah, kan gabut juga nih di masa karantina dan lagi nunggu buka puasa juga sih. Jadi, karena kegabutan itu, saya memutuskan untuk ngobrol aja deh, ngobrol santai tentang anime adaptasi dari game yang saya mainin, Azur Lane. Jadi, buat yang nggak tahu, Azur Lane itu adalah sebuah game mobile yang dia ini adalah tentang kapal, ya istilahnya kayak kankole gitu, yaitu kapal yang dimodifikasi. Game ini tuh yang di versi global rilis sekitar 2 tahun lalu, 2018, dan saya udah main sejak awal rilis sih. Nah, tepat di tahun lalu, Azur Lane dapat adaptasi anime nih. Nah kan karena saya sendiri juga suka main gamenya gitu kan, saya excited banget buat nonton ini anime. Dan ternyata, ya begitulah sedikit mengecewakan karena selanjutnya kita bakal ngomongin soal plot cerita tentang anime Azur Lane ini. Jadi yang nggak mau kena spoiler, silahkan tutup video ini dan nonton dulu. Oke? Sudah diperingatkan. Baik, lanjut. Nah, waktu pertama nih anime mulai, kita langsung dikasih penjelasan gimana soal dunia di anime Azur Lane ini tuh bagaimana keadaannya begitu. Tapi penjelasan ini bukan kayak ya biar kalian ngerti, nonton gitu episode 1 ditonton lalu kalian mengerti, nggak gitu. Jadi mereka dari awal tuh langsung ngasih kalian narasi panjang. Si Enterprise lebih tepatnya dia kayak monolog gitu, memberitahu narasi yang panjang tentang dunianya, tentang peperangan antara Azur Lane melawan Siren begitu. Waktu pertama nonton tuh saya ya nggak terlalu pikirin lah bagian itu karena excited juga kan mau ngelihat karakter-karakter yang kita mainin keluar di anime gitu. Dan jujur aja episode 1 itu sedikit masih lebih ada impactnya dibanding episode selanjutnya. Episode 1 2 lebih tepatnya itu masih bagus dibanding ya seterusnya begitu. Cuma saya sendiri kan karena main game jadi dengan narasi monolog panjang itu saya udah ngerti gimana ceritanya sih di dunianya Azur Lane ini. Nah ternyata waktu saya dikasih tahu sama teman saya yang nggak main gamenya, dia nonton itu tuh nggak paham. Jadi kayaknya kesannya narasi di awal itu tuh kayaknya mencoba menjelaskan dunianya ini, tapi teman saya yang nonton ini nggak paham karena dia nggak main gamenya begitu. Jadi menurut saya narasi ini secara pembukaannya aja udah gagal di situ. Ditambah lagi di episode selanjutnya pun teman saya ini yang masih nggak main gamenya nonton itu pun masih nggak paham ini tentang apa sih begitu. Dan ya saya sendiri juga sebagai yang main gamenya pun waktu udah episode 2 dan setelah episode 2 itu maksudnya saya menonton itu pun juga kayak apa ini, saya tidak mengerti cerita ini kenapa begini itu. Dan bisa dibilang nih anime Azur Lane ini kayak mengulangi kesalahan-kesalahan dari anime adaptasi mobile game gitu ya, dimana karakter yang ingin dikeluarkan dalam satu anime itu terlalu banyak sehingga mempengaruhi dengan ceritanya. Jadi banyak karakter yang muncul tapi cuman ya lewat-lewat doang gitu kayak figuran. Dan si tokoh utamanya ini si Enterprise ini gimana ya bilangnya, ini tuh kayak karakter yang dibuat jadi tokoh utama karena popularitas gitu. Nah tapi di cerita ini kan dia center of the story gitu ya, protagonis lah begitu. Cuma sebagai protagonis, sebagai penonton saya nggak ngerasa ada simpati sama dia. Dan gimana ya, dia kayak nggak ada karakter developmentnya. Nah jadi begini, setiap kali Enterprise ingin dilihatkan karakter developmentnya itu selalu ada ditunjukkan bagian dimana dia menggunakan monolog. So, 戦いはいつの世も変わることはない。そう、戦いはいつの世も変わることはない。 Jadi kayak karakter yang itu hanya ditunjukkan dengan monolog itu. Dan secara di sepanjang seri ini saya sebagai penonton nggak menemukan di mana ada poin di mana Enterprise bisa kelihatan gitu karakter developmentnya. Kalau suruh sebut sih ada satu poin di mana saya bisa ngerasain sedikit simpati sama si Enterprise ini. Itulah bagian waktu dia bilang, Hornetは私の妹だ。 nah menurut saya bagian itu kayak satu-satunya bagian di mana kita bisa dapet gitu sedikit simpati kepada karakter Enterprise, di mana si Enterprise ini sendiri menunjukkan sisi di mana dia khawatir sama adiknya sendiri begitu. Cuman itu doang, nggak ada lagi di mana scene di mana kita bisa bersimpati sama karakter Enterprise ini. Dan lagi penggambaran Enterprise itu di dalam anime ini dia digambarkan sebagai salah satu member Eagle Union yang paling kuat gitu. Cuman gimana cara dia digambarkan itu
gimana dia digambarkan sebagai karakter kuat itu bukan dengan nunjukin gimana kekuatan dia gitu, tapi dengan membuat member Eagle Union lain itu jadi nggak berguna. Ya menurut saya yang di bagian itu aja kurang sih menurut saya. Kenapa nggak dibikin kayak ya tunjukin loh gimana Enterprise kuat gitu tapi member Eagle Union lain tuh berguna, nggak kayak kalau di dalam anime ini sendiri kayak member Eagle Union lain nggak ada pun, ya udah cukup dengan Enterprise pun udah cukup begitu loh. Nah terus kan tadi kalau di episode 2 ada bagian dimana Enterprise bilang dia harus nyampetin adiknya itu. Bagian itu kan sedikit bikin saya simpati, cuman bagian itu dirusak lagi di episode 5. Nah di episode 5 ini ada scene dimana adiknya Enterprise tadi itu dia malah jadi penggantinya Enterprise kayak Beth, biar si Zuikaku yang di episode 2 juga hampir membunuh adiknya Enterprise itu pengen ngalahin Enterprise kan, jadi dia malah ngejar adiknya yang sebagai Beth tadi. Nah menurut saya di sini tuh agak aneh aja gitu, karena si Enterprise ini kayak biarin adiknya jadi umpan buat narik perhatian orang yang di episode 2 tadi hampir bunuh dia gitu istilahnya. Jadi kesannya kayak ya berarti dia nggak care dong sama adiknya begitu dong. Dimana rasa sayang dia sebagai seorang kakak di episode 2 tadi tiba-tiba hilang gitu. Nah di sini saya udahlah nih anime jelek begitu. Dan lagi di episode 7 tuh ada kayak adegan si Enterprise tiba-tiba awakening gitu, dan itu kayak nggak ada penjelasan apapun. Ada satu karakter musuh Siren ini bilang kayak ya apa sih, jadi di dunia ini pun kamu yang jadi kuncinya ya. Tapi kan kita nggak ngerti kunci apaan, masa bodoh, kenapa lu tiba-tiba bisa awakening begitu. Nah itu menurut saya juga ya gimana gitu, plot hole ya. Saya bilang plot hole juga karena sampai akhir pun nggak dijelasin gitu kenapa, kunci apaan gitu, nggak ada penjelasannya sama sekali. Terus kan di dunianya Azur Lane ini kan mereka ini umat manusia ini pada ngelawan Siren gitu, kayak ya istilahnya kayak alien gitu dari dunia atau waktu lain gitu yang datang menyerang ke dunia mereka ini. Nah kan si Azur Lane itu di awal itu diceritain mereka berhasil tuh ngalahin Siren, cuman kan Sirennya juga nggak sepenuhnya udah hancur gitu, masih ada. Nah di saat Siren ini masih ada, mereka ini dunia ini pada perang saudara istilahnya, jadi antara dibagi jadi kayak dua fraksi gitu, ada Azur Lane melawan Crimson Axis gitu. Nah ini sendiri kalau buat saya sih udah kayak gimana gitu, karena musuh umat manusianya sendiri masih ada tapi malah perang saudara begitu. Nah ini kan perang ini didasarinya karena ada perbedaan pendapat. Jadi di Azur Lane ini ada pendapatnya Azur Lane ini kita bertarung melawan Siren dengan kekuatan kita. Sementara di fraksi satunya, fraksi pecahannya Azur Lane ini, Crimson Axis, mereka berpendapat buat ngalahin Siren kita juga harus manfaatin nih teknologinya Siren sendiri. Yaitu mungkin apa sih sebutannya, Black Cube ya, cube yang hitam itu. Kalau yang punya Azur Lane itu kan cube-nya biru gitu ya. Nah tapi dari awal sampai akhir pun nggak dijelasin apa bedanya Black Cube sama cube yang biasa itu, apa bedanya, itu pun nggak dijelasin. Jangan-jangan dua-duanya sama kan, kita nggak tahu. Dan itu pun kalau misalnya jadiin alasan buat perang saudara gitu, kayak ya nggak make sense gitu, karena musuhnya sendiri, Sirennya sendiri masih ada. Fokus di animenya pun tuh berubah-berubah. Jadi pertama nih ada fokus di Enterprise tokoh utama, terus ada lagi fokus satu lagi di drama apa sih namanya, starter kita bilang ya, kapal-kapal yang kita pilih di awal gitu sebagai starter. Nah drama starter ini tuh cringe abis gitu loh. Di drama starter ini ada Javelin, Luffy, Ayanami, sama Unicorn sebagai temannya gitu. Nah di dramanya mereka ini tuh ceritanya ya mereka kayak si Ayanami kan Crimson Axis ya, beda fraksi sama Javelin, Luffy, dan Unicorn yang di Azur Lane begitu. Dan si Javelin CS ini kayak kita nggak mau ngelawan lu gitu. Si Ayanami sendiri kan dari Crimson Axis tapi mereka nggak mau ngelawan Ayanami, tapi nggak ada alasannya gitu. Padahal mereka tuh di awal di episode 1 tuh ketemu, tapi cuman kayak berapa detik gitu ya, 1 menit doang kali mereka ketemu, karena kenalnya juga bukan kenal yang dekat gitu, cuman kayak ketemu, say hello, gua Javelin gitu, ya udah. Habis itu mereka pisah lagi kan, si Ayanami tiba-tiba ngilang begitu. Nah tapi dari situ aja mereka udah kayak aduh, aku nggak mau berantem sama dia ini orang baik. Gimana lu bisa tahu dia orang baik, orang lu baru ketemu belum ada 1 menit. Nah itu tuh bener-bener bikin merinding habis gitu loh, apa sih namanya, cringy gitu ya. Terus para starter ini juga perannya cuma di drama ini, kayak di story secara keseluruhannya mereka kayak gak berperan banyak gitu. Kayak si Unicorn ini dia bukan starter sebenarnya, cuman
di anime ini dijadiin pengganti starter yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi si unicorn ini di anime ini pun juga cuman kayak ya udah dia kayak fan service doang gitu, karakter yang gak ada gunanya, cuman karakter yang dibuat jadi penyegar mata doang udah. Terus ada si Luffy. Nah, si Luffy ini kalau di antara starter ini kayak yang paling minimalis gunanya gitu. Dia ada dan gak ada pun nggak terlalu ngaruh gitu sama story-nya gini. Terus dari drama ini yang jadi pusatnya itu ada di Javelin sama Ayanami. Tapi dua-duanya itu nggak bisa narik simpati dari penonton kalau saya bilang. Karena si Ayanami ini digambarkan kayak dia jadi karakter yang ya biasalah kalau misalnya di film-film yang perang gitu ada satu karakter yang gundah apakah perang ini benar-benar perlu atau gimana gitu. Ayanami jadi karakter itu, cuman dia nggak ada perkembangan, nggak ada karakter developmentnya, dan nggak ada scene atau saat dimana kita bisa dapat kenapa dia bisa mikir begini, nggak ada. Itu cuman kayak ya udah taruh aja gitu biar narik simpati, padahal ya nggak, buat saya sendiri sih nggak dapat simpatinya sama Ayanami. Terus yang terakhir ada Javelin. Nah, kalau Javelin ini ya ada satu karakter yang sukses saya benci karena anime ini. Padahal sebelumnya kalau di gamenya saya nggak benci sama Javelin, cuman gara-gara anime ini saya jadi benci banget. Jadi dia tuh kayak istilahnya kayak, tahu nggak sih karakter-karakter di sinetron gitu yang cinta pada pandangan pertama kayak gitu, mirip kayak gitu. Jadi dia kayak sama Ayanami ini kayak adegan cinta pada pandangan pertama gitu. Terus ada scene di episode 5 dimana si Javelin mikir kayak aku pengen jadi temannya anak ini. Ya gimana dia tiba-tiba di scene itu ada scene dimana si Luffy lagi ditodong ceritanya sama Ayanami, dan yang lu pikirkan adalah ingin menjadi teman dari orang yang nodong temen lu begitu. Jadi sebegitunya itu si Javelin, sebucin itu dia. Maka itu ada salah satu hal yang buat saya bener-bener pengen mukul dia tuh di situ. Selain tadi Javelin sama Ayanami, ada juga nih si Enterprise nih kayak di pairing gitu sama Belfast. Cuman di sepanjang cerita ini saya jujur nggak dapet gimana interaksi antara mereka berdua tuh nggak kerasa kayak ada bumbu-bumbu apa gitu yang bikin nih pair bisa bagus gitu, nggak ada. Jadi cuman kayak ya pure fan service. Karena apa? Karena Belfast dan Enterprise ini dua-duanya salah satu karakter yang paling populer di game ini. Jadi ya gini aja, mereka mikirnya mungkin kayak, nah nih ada dua karakter populer nih, kita bikin aja pairnya biar makin populer begitu. Cuman nggak ada feel, nggak ada bumbu-bumbu yang mengarah ke situ gitu. Jadi kesannya kayak dipaksa banget gitu loh. Mungkin kalau si Enterprise ini di pairnya sama Illustrious itu mungkin malah lebih dapat menurut saya, karena di episode 1 itu ada scene di akhir-akhir itu dimana Illustrious bilang kayak あの人がユニオン最強の戦士エンタープライズでもなんて痛々しい。 nah cuma karena satu scene itu aja bisa lo dapat feel kalau misalnya nanti akhirnya dikasihnya Enterprise sama Illustrious. Ya walaupun akhirnya tau lah Belfast sama Enterprise gitu jadinya. Nah ini mungkin kesalahan sering sih hal yang dilakukan Azur Lane dalam baik game ataupun anime. Di game kan juga ada nih pair-pair yang terlalu maksa begitu. Kayak ini misal kalau di anime ini kan ada karakter song juga kan ya. Itu karakter songnya kayak Prince of Wales sama Prince Eugen. Itu tuh dia kalau misalnya di game itu ada kayak mereka ngasih bumbu nih buat pairnya Prince of Wales sama Prince Eugen. Cuman kalau saya pribadi sih tetap nggak dapet gitu, cuman dari dialog gitu kan, dialog di skin khusus begitu. Jadi kesannya kayak di anime ini kayak Enterprise sama Belfast di anime ini maksa begitu. Terus di anime Azuren ini dari awal sampai akhir tuh walaupun ada battle scene gitu, jadi nggak ada yang mati, nggak ada yang tenggelam gitu. Jadi itu kesannya kayak menghilangkan tense pada suatu pertarungan gitu loh, karena ya udah kita udah tahu nggak bakal ada yang mati begitu. Di awal anime ini rilis pun kan banyak protes gitu, cuman protesnya itu lebih kayak kenapa Jepang jadi antagonis di anime ini. Jepang di sini kan digambarinnya sebagai Sakura Empire kan. Nah Sakura Empire itu adalah salah satu antagonis utama di anime ini gitu. Cuman gini ya, dia emang antagonis Sakura Empire. Cuman dia itu menurut saya sendiri kayaknya dia spotlightnya dapat lebih banyak gitu dibanding fraksi lain. Kan ada 4 fraksi di sini. Eagle Union itu Amerika, terus Royal Navy itu Inggris, Crimson Axis ada 2, yang satu itu Sakura Empire Jepang, satu lagi Iron Blood Jerman gitu. Cuman si Jepang ini itu di anime ini pun dapat spotlight gitu, dan menurut saya sih kayaknya lebih banyak dieksplor ke Sakura Empire dibanding ke Eagle Unionnya sendiri begitu. Dan si Iron Blood ini, si Jerman ini, dia malah kayak digambarkan
kayak nggak ada gunanya di anime ini. Bisa dibilang mau di anime maupun di game tuh Iron Blood ini selalu dianaktirikan, padahal dia itu salah satu dari 4 fraksi utama. Dan starternya Iron Blood pun itu si Z23 itu kan kalau di semua server kecuali Jepang itu dia starter, cuman kalau di Jepang itu digantiin sama Ayanami. Nah karena itu dia lebih sering dianaktirikan lah, sering dilupakan gitu. Di anime ini juga begitu. Dan sebagai antagonis pun kayak spotlight mereka tuh diambil terus sama di Sakura Empire gitu. Jadi kayak ya ngapain gitu lu bikin ada 4 fraksi ini tapi satu fraksi ini kayak nggak ada gunanya. Mending lu bikin 3 aja. Begitu kalau menurut saya ya. Dan dia kan di drama starter pun itu dia nggak ikut masuk gitu, padahal Z23 itu salah satu starter gitu loh, bukan unicorn, tapi dia di drama starter ini digantiin sama unicorn. Karena apa? Popularitas, udah gampang. Itu sih hal yang paling ingin saya protes kalau dari anime ini. Jujur aja, karena saya sendiri kalau main di gamenya tuh fraksi utama yang saya pakai itu Iron Blood, itu fraksi favorit saya, dan salah satu kapal favorit saya itu Z23. Makanya saya sedikit kecewa banget sih, bukan sedikit lagi, kecewa banget sama anime ini, dimana dia nggak ada nggak megang peran penting gitu. Bukan cuma dia sih Iron Blood-nya itu. Dan dari sisi game sekarang ini menurut saya Azur Lane tuh story eventnya itu kurang gitu, gimana ya, kurang menarik gitu, kurang dapat feel-nya juga gitu. Nah kalau dia terus-terusan begini nih, terus-terusan cari duit doang dengan menjual skin doang, skin yang ya fan service begitu, dia mungkin bakal mati sama game baru. Jadi di Jepang ini ada game baru model kayak Azur Lane gini juga, Gijinka kapal gitu, rilisnya bulan kemarin, dan ini judulnya Blue Oath. Jadi kalau di Blue Oath ini dia juga pakai pakai sistem ambil dari sejarah, cuman sebagian doang. Jadi story secara cerita main story-nya itu ceritanya itu original. Jadi dia nggak ambil cerita sejarah kayak Azur Lane langsung diambil sama plek gitu. Dia hanya ambil sebagian kecil lalu dimasukin ke cerita originalnya dia gitu. Dan menurut saya itu lebih bagus, apalagi karakter utamanya itu di sini Oakland itu lebih dapat menurut saya simpati daripada Enterprise jauh. Jadi kalau misalnya Azur Lane nggak bikin cerita baru yang bisa bikin pemainnya dapat feeling gitu, ya mungkin nanti kalau Blue Oath rilis di global kalah sih. Karena jujur aja ceritanya Blue Oath udah jauh lebih bagus daripada Azur Lane. Jadi kesimpulannya, apakah anime Azur Lane ini worth ditonton? Menurut saya sih enggak, tapi kalau misalnya kalian mau nonton, ya silahkan nonton aja. Rating dari saya sih 1 dari 10. 1 itu ya karena ini. Pendapat kalian sendiri bagaimana? Mungkin ada yang beranggapan, oh enggak kok, Azur Lane itu animenya bagus banget, number 1 begitu. Ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Buat kalian yang suka video ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Buat yang ingin donasi, link donasi ada di description. Untuk yang beribadah puasa, jaga kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker. Stay safe semua, terima kasih dan bye.